Sejalan dengan perkembangan teknologi Passenger Information Display System atau PIDS memerlukan penyempurnaan di beberapa aspek seiring dengan kebutuhan, baik untuk memenuhi kebutuhan penumpang maupun untuk kemudahan perawatan dan perbaikan. Kelemahan PIDS yang sekarang diantaranya kesulitan kustomisasi fitur dan penanganan kerusakan karena produk yang dipakai merupakan produk luar negeri. Beberapa fitur sengaja dibatasi atau diproteksi sehingga terjadi ketergantungan pemakaian produk asing menyampaikan informasi secara audiovisual kepada penumpang selama perjalanan kereta api. PIDS juga sebagai media komunikasi di mana kru kereta dapat menyampaikan informasi ke penumpang melalui perangkat emergency call atau PEC. Terdapat juga fitur data logger untuk merekam histori perjalanan kereta secara real time dan position tracking kereta yang dapat dipantau secara online melalui website. Penumpang sekalian, Anda telah sampai di stasiun Madiun. Penumpang sekalian, Anda akan sampai di stasiun Barat. Pada sistem ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perangkat PIDS, aplikasi desktop PIDS berbasis Visual Studio, serta website sistem data logger dan online tracking kereta api. Perangkat GPS. Perangkat GPS terhubung dengan sumber tekanan dan server kereta. Modul GPS akan mendapatkan titik koordinat, latitude, longitude, kecepatan, dan arah. Data yang didapat akan dikirimkan secara serial ke Arduino. Berikut tampilan pembacaan titik koordinat, latitude, longitude, kecepatan, dan arah pada serial monitor. Data ini akan dikirimkan kepada database localhost. Tampilan database localhost. Selanjutnya, bandingkan hasil pembacaan oleh perangkat GPS dengan aplikasi yang sudah ada, seperti aplikasi Google Maps untuk pembanding titik koordinat, aplikasi speedometer untuk pembanding kecepatan, dan aplikasi kompas untuk pembanding arah. Tabel hasil pembacaan titik koordinat latitude dan longitude perangkat GPS. Tingkat keakuratan hasil pembacaan titik koordinat mencapai 10 meter sampai 20 meter. Hasil pembacaan kecepatan perangkat GPS. Dari pembacaan kecepatan perangkat GPS didapat rata-rata error kecepatan 5,21%. Berikut tabel hasil pembacaan arah. Untuk pembacaan utara dan selatan akan masuk range barat, karena pada sistem diatur jika data sekarang terbaca lebih besar sama dengan data terbaca sebelumnya, maka sistem menuliskan timur. Jika tidak, maka sistem menuliskan barat. Tingkat keakuratan dan error perangkat GPS karena tingkat keakuratan modul GPS tidak 100%. Tentang running text kereta dan running text estimasi stasiun, di mana di sini akan menampilkan nama kereta Argo Wilis dan dapat diubah sesuai dengan database. Jika diubah menjadi Sancaka, maka running text akan berubah sesuai dengan database. Selanjutnya, running text estimasi stasiun yang menampilkan data sesuai database dengan pesan sampai stasiun Madiun. Pesan dapat diubah dengan cara mengubah database. Selanjutnya, running text ini akan menampilkan jaga barang bawaan Anda sesuai dengan database. Perangkat emergency call atau PEC. PEC ini digunakan untuk komunikasi antara petugas kereta dengan penumpang pada gerbong. Terdapat fitur via voice dan via chat room. Ini merupakan fitur via chat room. Dan untuk via voice bisa klik maka dapat terdengar dan terhubung dengan petugas dan juga gerbong. Pengujian PEC melalui via chat room antara gerbong 1 dengan petugas. Gerbong garis bawah 1 AC rusak. Dan informasi diterima. Terima kasih. Berikut pengujian PEC melalui via voice antara gerbong 1 dengan petugas. Tes cek permisi. Petugas berbicara, ada yang bisa dibantu? Atas nama Zana ingin memberitahukan bahwa AC gerbong 1 sedang rusak. Informasi diterima. Terima kasih. Yang pertama
pertama di sini saya akan menyampaikan tentang beberapa fitur aplikasi desktop PIDS. Ada kamera view, PIDS, announcer, dan sistem. Yang pertama dari menu PIDS. Pada menu ini kita bisa menambahkan, mengedit atau menghapus data-data stasiun di database. Di sini kami telah memasukkan data-data stasiun mulai dari Solo Balapan hingga Jombang. Kemudian ada announcer. Pada menu ini kita bisa memilih dan memasukkan video yang akan kita mainkan ke layar interaktif pada menu penumpang. Caranya seperti ini. Setelah itu akan otomatis dimainkan oleh sistem. Kemudian pada menu sistem terdapat beberapa fitur, yaitu ada GPS, device status, setting, dan quick status. Pada menu GPS menunjukkan arah kereta, kecepatan, dan koordinat kereta berupa latitude dan longitude. Kemudian ada device status untuk mengecek apakah device tersebut terhubung dengan komputer ini atau tidak. Caranya seperti ini. Jika menghasilkan tulisan string connected, berarti device tersebut terhubung dengan komputer ini, dan jika not connected, berarti tidak terhubung. Kemudian ada running tag, menunjukkan kalimat yang ditampilkan pada running tag sampai pada stasiun barat. Kemudian ada nama kereta. Nama kereta di sini kita bisa masukkan sesuai dengan kita. Misalnya kita masukkan Argo Wilis. Otomatis nanti pada running tag nama kereta akan tampil tulisan Argo Wilis, dan pada running tag pergantian stasiun akan terdapat tulisan sampai pada stasiun barat. Selanjutnya adalah menu yang ditampilkan pada penumpang seperti ini. Ada fitur kecepatan, menunjukkan kecepatan kereta 10 km per jam. Kemudian ada stasiun berikutnya, yaitu stasiun barat. Ada estimasi waktu sampai sekitar 1 jam di 1 menit. Kemudian ada jarak stasiun tujuan, yaitu sekitar 10,42 km. Menu ini akan tampil ketika kereta memasuki radius 2 km dari sebuah stasiun. Selain situasi tersebut, akan menampilkan sebuah video. Selanjutnya, pengujian sistem data logger dan online tracking kereta api dilakukan dengan simulasi Python. Untuk mengirimkan data latitude, longitude, kecepatan, dan arah kereta dengan waktu setiap detik dari stasiun Solo Balapan sampai stasiun Jombang ke database hosting. Berikut ini adalah pengujian lapangan saat tracking GPS dari kampus 1 PNM sampai dengan Jalan Prajuritan. Tidak ada data yang hilang saat proses pengiriman data GPS berlangsung. Namun pada data logger yang seharusnya tersimpan setiap 1 menit terdapat delay dengan rata-rata 0,8 detik. Hal ini karena satuan waktu antara localhost dengan hosting kurang presisi. Database mahasiswa PIDS terdiri dari 7 tabel, diantaranya tabel batas kecepatan 90 km per H digunakan sebagai komparasi untuk notifikasi kecepatan kereta. Tabel data logging Argo Wilis dan data logging Sancaka berupa data longitude, latitude, kecepatan, arah, dan tanggal yang datanya ditambahkan setiap menit dan data akan dihapus otomatis setiap 30 hari. GPS dengan update setiap 1 detik. Kereta berisi daftar nama kereta, login berisi daftar user, dan reset password berkaitan dengan reset password yang dilakukan user. Untuk mengakses website dengan memasukkan URL research.student.pnm.ac.id/pids, kemudian muncul halaman login. User perlu memasukkan username dan password yang telah didaftarkan. Jika user lupa password, maka dapat mengklik link lupa password untuk merequest password baru dengan memasukkan alamat email yang telah terdaftar untuk mendapatkan link reset password. Jika password telah berhasil diupdate, maka user dapat melakukan login kembali dengan password yang baru saja dibuat. Berikut ini adalah tampilan website di mana pada halaman home menampilkan semua ringkasan data latitude dan longitude terbaru serta jumlah data logger yang masuk per harinya. Halaman Maps menampilkan posisi kereta terbaru dengan Google Maps, dan pada halaman ini akan melakukan auto refresh setiap 10 detik. Selain itu, juga akan muncul notifikasi kecepatan kereta saat kecepatan 0 km per H dan lebih dari 90 km per H. Selanjutnya, halaman data logger untuk menampilkan data logger kereta. User dapat memilih kereta, melihat daftar logger menjadi per 10, 25, 50, atau 100 data, memfilter pencarian berdasarkan tanggal, serta dapat melihat jumlah keseluruhan data yang masuk. Yang terakhir adalah menu logout untuk keluar dari halaman website. Selain dapat diakses di PC, website ini juga dapat diakses di smartphone, serta ada versi aplikasinya yang dapat diinstal di smartphone Android.
Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pengujian skala lab atau simulasi adalah rancang bangun PIDS kereta api, aplikasi desktop PIDS berbasis Visual Studio, serta website sistem data logger dan online tracking kereta api telah berfungsi sesuai dengan harapan. Berikut ini adalah pengujian lapangan saat tracking GPS. Kesimpulan dari pengujian ini adalah sistem PIDS, aplikasi desktop PIDS, dan website PIDS telah teruji secara real tracking dengan hasil sesuai rancangan dengan akurasi engineering feasibility yang tinggi.